warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar SKB dan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM di seluruh Indonesia, dan tentunya para tutor, pamong belajar, guru di program pendidikan kesetaraan dimanapun teman-teman berada. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada tanggal 2 Mei 2024, saya ingin mengingatkan bahwa sebentar lagi pada tanggal 6 Mei akan ada kelulusan program paket C. Ayo coba kita lihat belangko ijazah pada tahun ini. Coba kita lihat ya. Belangko ijazah paket C, kemudian paket B, kemudian paket A, itu sudah tertera kapan peserta didik diluluskan. Nah, yang paling dekat ini adalah untuk kelulusan paket C. Di dalam belangko ijazah program paket C sudah disebutkan bahwa tanggal lulusnya itu adalah tanggal 6 Mei. Di dalam belangko ijazah itu sudah ditulis kelulusan pada tanggal 6 Mei. Kalau paket B dan paket A itu tanggal kelulusan pada 10 Juni. Hal yang menarik Bapak Ibu sekalian, di dalam belangko ijazah ini juga tertulis berdasarkan rapat kelulusan Kepala SKB atau Kepala PKBM berdasarkan surat keputusan nomor. Nah, ini yang harus Bapak Ibu cermati. Berarti seluruh satuan pendidikan pada tanggal 6 Mei untuk program paket C harus menyelenggarakan rapat kelulusan. Nah, kemudian menyusun berita acara dan membuat surat keputusan berita acara, dan tentunya disebutkan atau ditetapkan nomor berapa berdasarkan berita acaranya, dan itu nanti dituliskan di dalam belangko ijazah. Ini berbeda dengan belangko ijazah tahun-tahun sebelumnya. Ada dua perbedaan terkait hal ini. Yang pertama, tanggal kelulusan pada belangko ijazah sebelumnya itu tidak dicetak, masih berupa titik-titik. Kalau sekarang dicetak, paket C 6 Mei, paket B dan paket A 10 Juni. Berarti nanti yang paket B dan paket A pada tanggal 10 Juni juga melaksanakan rapat kelulusan. Nah, kemudian perbedaan kedua adalah harus dicantumkan surat keputusan. Nah, ini menariknya, ini ada dua hal. Tentunya ada juga perbedaan yang lain. Mulai tahun ini belangko ijazah tidak lagi disebut untuk pimpinan satuan pendidikan kepala garis miring ketua. Semua satuan pendidikan non formal, baik sanggar kegiatan belajar maupun pusat kegiatan belajar, menggunakan nomenklatur kepala sesuai dengan Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 tentang standar pelayanan minimal. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi tolong ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pastikan PKBM yang dahulu masih menggunakan nomenklatur ketua, silahkan dirubah memiliki legal standing sebagai kepala, dirubah jadi ketua menjadi kepala satuan. Nah, bagaimana Bapak Ibu menentukan kelulusan? Untuk menentukan kelulusan, Bapak Ibu cukup berdasarkan pasal 10 ayat 2 Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Dan itu tentunya juga ditegaskan lagi di dalam panduan pembelajaran dan asesmen, baik untuk kurikulum 13 maupun untuk kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan parameter lain untuk menentukan kelulusan. Berdasarkan pasal 10 ayat 2 tersebut dinyatakan
Untuk kelulusan paket C cukup mempertimbangkan laporan hasil kemajuan belajar pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Tidak ada syarat lain. Misalnya ada yang bertanya nih, tidak ada di DNT daftar nominatif tetap UK bagaimana Pak? Tidak ikut UK bagaimana Pak? Uji kesetaraan atau UK tidak menentukan kelulusan. Baik yang ikut UK atau tidak terpengaruh kelulusannya. Lulus itu berdasarkan pasal 10 ayat 2 melihat nilai dalam rapor semua semester, tidak hanya semester akhir. Dan menariknya adalah tidak ada ujian yang menentukan kelulusan. Ujian akhir satuan pendidikan maksudnya. Ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan. Beda ya, ujian pendidikan kesetaraan atau UPK dengan uji kesetaraan atau UK. Nah, UK tidak menentukan kelulusan, ujian pendidikan kesetaraan atau ujian akhir tidak perlu dilaksanakan karena tidak menjadi syarat kelulusan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang perlu menjadi perhatian. Oh iya, ada satu lagi. Tolong ijazah jangan dibagikan kepada peserta didik yang belum mendapatkan nomor induk siswa nasional atau NISN. Karena ijazah tanpa NISN itu ibaratnya adalah KTP tanpa nomor induk kependudukan atau KTP tanpa NIK. BPKB tanpa nomor rangka, nomor mesin. Nah ini jadi syarat distribusi ijazah kepada yang bersangkutan, pastikan NISN-nya itu sudah terbit karena harus dituliskan di dalam belangko ijazah. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian, salam sehat selalu. Dari Sanggo, Kalimantan Barat, saya mengingatkan, saya mengabarkan agar kelulusan dirapatkan pada tanggal 6 Mei 2024. Terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.